Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Bird, ke-8 Cepin, ke-9 Japa, ke-10 Main, ke-11 SMGR, ke-12 INTP, dan terakhir ASMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 5.200 menguat 1,96%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICE volume juga meningkat dan saat ini masih berpeluang rebound. Targetnya kemana nih kalau jalan? 5.400 ya. Kalau memang ada tarikan sekali lagi minggu ini 5.400 resisten kuat yang terbentuk semenjak Februari 2024 ke situ arahnya. Kenapa? Karena dia berhasil menembus kembali EMA 200-nya dengan volume yang cukup besar, meningkat dari minggu lalu dan mestinya lanjut ke atas ya untuk ICE. Itu aja. Lanjut. Ada auto yang ditutup di harga 2.280 menguat 3,16%. Langsung saja ke tekniknya. Auto juga ya udahlah, kalau seperti ini peluang besar 2.360 resisten kuat semenjak Februari juga sama nih, pergerakan auto sama ICE sama satu grup kan, jadi ada potensi upside naik sekitaran 3-5% lagi, tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Untuk auto masih menarik gak? Masih menarik. Gimana yang kebeli di harga penutupan hari ini nggak masalah juga. Peluang besar targetkan aja di 3-5%. Kalau bisa profit atau pasang trailing stop, silahkan atur strategi masing-masing. Mungkin nggak nih turun lagi ke bawah. Kalau pandangan saya melihat kondisi seperti ini harusnya sih naik dulu. Sebelum turun naik dulu dia. Ditarik dulu minggu ini. Untuk auto. Lanjut. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.315 menguat 1,15%. Langsung saja ke tekniknya. IMAS volumenya nggak besar ya. Karena minggu lalu Jumat tuh kan ada rebalancing, makanya volumenya besar. Tapi kalau Bapak Ibu tarik beberapa minggu, ini volume lumayan besar dari volume biasanya. Jadi kemana arahnya? Naik juga. Targetnya mana nih? 1.380, 1.400. Itu arahnya, kemungkinan besar ya untuk IMAS. Karena Bapak Ibu perhatikan dia sempat jebol 1.300 tapi kemudian rebound lagi. Berarti itu tandanya aman. Yang penting gini aja, kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek IMAS, kalau dia balik lagi di bawah 1.300 ya udah pertimbangkan stop loss dulu aja. Berarti kan stop lossnya itu sekitar 2,5% aja dengan reward minimal. Minimalnya 2,5% juga. Nah, minimalnya bahkan lebih besar, minimalnya tuh 3% sampai 5%. 1.380, 1.400 arah IMAS kalau jalan seminggu ke depan. Itu aja untuk. Ada IMJS yang ditutup menguat 4,9% ke harga 214. Langsung saja katakannya IMJS kalau kondisi seperti ini volumenya juga lumayan besar dan dia berhasil menembus 200-nya. Memang nggak tembus 220 tapi ada peluang dia menembus 220-nya. Targetnya kalau jalan seminggu ke depan 240. Itu kita targetkan untuk kenaikan IMJS. Mungkin gak naik, ada peluang. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, silahkan. Yang penting gini aja Bapak Ibu, pakai 200 support kuatnya. Kalau mau pakai average down boleh nggak? Boleh, tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu average down. Kalau bingung cara average down tuh bisa tonton video komunitas YouTube Borneo Trader. Itu di sebelah tanda lonceng, itu kan kalau dari handphone tuh ada tulisan gabung di menu profile YouTube Borneo Trader. Nah nanti pilih yang Pro Trader. Habis pilih Pro Trader, daftar, sudah join, baru Bapak Ibu ke playlist video, habis itu video komunitas pilih. Habis itu paling bawah cara average down saham-saham berfundamental bagus. Nah, dan itu juga ada saham-saham pilihan di minggu ini yang Bapak Ibu bisa perhatikan yang belum jalan. Ya, itu. Tonton videonya itu. Kemarin baru saya upload. Ya, itu aja untuk IMJS saat ini. Mudah-mudahan lanjut. Harusnya sih lanjut untuk IMJS. Seperti itu. Lanjut. Ada MPMX yang ditutup di harga 1.035 menguat 0,48%. Kalau dilihat data saksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. MPMX naik-naik tipis. Kalaupun mampu naik ya masih sama gambar saya, nutup gap 1.060. Itu aja. Lebih dari itu ya kita lihat keadaan market aja. Itu ya. Untuk MPMX ini nggak cocok kalau Bapak Ibu yang mau trading jangka pendek saat ini. Kalau Bapak Ibu mau simpen sampai akhir tahun, mulai sekarang boleh kumpul. Nanti turun average down aja. Itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya.
seharga sekarang kurang ideal untuk masuk karena menurut saya ini disclaimer lagi ya, bisa aja salah ya, maksimal kemungkinan naiknya itu 1050-an. Itu untuk MPMX. Lanjut ada GJTL yang ditutup di 1310 terkoreksi 0,75%. Langsung saya katakannya GJTL. Nah ini hati-hati nih ya, yang penting kalau Bapak Ibu ada kebeli ini kan dia bergerak sideways. Yang penting nggak jebol 1300. Kalau dia jebol 1300 besok udah lemah ya. Untuk naik kemungkinan besar susah. Jadi selesai dia turun 1200 arah. Kalau mau bagus besok rebound. Ya nggak ada cerita koreksi. Apalagi jebol 1300 untuk GJTL. Lanjut. Ada Bird yang ditutup di harga 1830 menguat 1,38%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya Bird. Di atas 1800 aman. Kalau bagus, kalau memang mau aman, mestinya besok naik. Kalaupun koreksi nggak lebih dari 1800 dan ini bisa jadi swing low dengan target kenaikan 2000. Kalau jalan ya seminggu ke depan Bird 2000. Mudah-mudahan. Cuman Bapak Ibu perhatikan hari ini Bird rebound dengan volume kecil. Takutnya tiba-tiba besok merah. Pokoknya hati-hati yang kebeli Bird hari ini ataupun hari-hari kemarin yang mau pakai stop loss. Kalau dia tutup di bawah 1800, kalau mau pertimbangkan stop loss silahkan. Atau atur strategi masing-masing. Menurut saya Bird kalau Bapak Ibu simpan jangka menengah pun sampai akhir tahun tuh tinggal average down aja nanti di area EMA 200-nya nih atau di 1650. Itu maksimalnya. Dan tetap Bird akan tembus 2000 tahun ini. Mudah-mudahan ya. Itu aja untuk Bird. Lanjut. Ada Chopin yang ditutup di 4850 terkoreksi 0,2%. Langsung saja ke tekniknya. Chopin downtrend, iya downtrend. Tapi downtrendnya kalau menurut saya kalaupun nih ISG turun dalam, kemungkinan besar 4400 paling dalamnya, lower low-nya, bottomnya di 3 bulan ke depan. Jadi kalaupun turun ke 4800 itu, kalaupun turun ke 4400 itu berarti berapa? 9% apa 8%. Udah ideal. Average down aja. 2 kali average down Bapak Ibu kalau mau. Disclaimer ya, kalau nyangkut di 5000 atau di 5400 atau di 5500, average down sekali di 4800-an atau 4700, average down lagi di 4500, 4400 dan tinggal tunggu diam sampai akhir tahun. Gitu aja. Saat ini belum dulu untuk Chopin. Ya. Lanjut, ada Japa yang ditutup di harga 1535 terkoreksi 3,76%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja katakan Japa downtrend. Udah kelihatan walaupun memang bisa mantul di 1500 ya mungkin, tapi berpeluang ini dia pembentukan koreksi ABC-nya harusnya nggak lebih dari 1300. Ini udah kelihatan ya. Untuk naik kayaknya agak berat. Menurut saya agak berat, apalagi kondisi ISG yang bucuk ya. Kalaupun dia naik itu kayaknya susah nembus 1600. Ya, tapi kita lihat aja. Kalau saya lihat pandangannya untuk Japa turun dulu. Koreksi ABC maksimal 1300. Tinggal kita lihat di mana swing low-nya pas ISG nanti koreksi. Baru di situ chip untuk Bapak Ibu swing lebih lama. Targetnya mana? Target saya tahun ini kalau jalan web 4, web 5 ya, web 5 2000. Nah, ini sudah saya gambar. Ya, web 1, web 2, web 3, web 4. Web 4-nya tuh nah, ini lagi dalam pembentukan web 4 dan ada koreksi ABC. Walaupun nggak terlalu expert saya ya, ini secara fisik aja ya dan mungkin juga nggak terlalu pas. Tapi ya yang penting kita tahu di mana support resisten. Itu yang nggak harus terlalu pas tepat ataupun harus sama. Yang penting kita punya plan, punya strategi seperti apa. Ya, nggak pakai Elliott Web, nggak pakai tarik-tarik garis pun bisa kalau Bapak Ibu sudah terbiasa. Itu aja untuk Japa. Tunggu kita lihat apakah 1400 atau 1300 nanti swing low-nya. Kalau turun lanjutan. Lanjut, ada main yang ditutup di 795 terkoreksi 1,85%. Langsung saja keteringkannya main di bawah 800 walaupun nggak jebol. Kita lihatlah. Ya, apakah besok bisa rebound kuat? Kalau dia besok bisa rebound kuat ya 880 lagi, arahnya 890 sideways. Tapi kalau misalnya besok lanjut koreksi, selesai juga agak dalam nih kalau menurut saya. Untuk main bisa turun 10-20%. Ya, 600 sampai 590. Itu kalau dia turun untuk main. Itu aja. Lanjut
Ada SMGR yang ditutup di harga 4090 menguat 1,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya SMGR diakumulasi. Langsung saya katakannya SMGR bagus. Hari ini dia membentuk higher high. Volume juga cukup meningkat. MACD juga bagus. Udah ini Bapak Ibu kalau mau beli ya. Nih MACD bagus, volume meningkat, bar chart di atas juga meningkat. Swing low, supportnya reach-nya kecil tuh 4000. Pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas 4000. Targetnya mana nih kalau jalan? Kalau jalan tarik jauh aja 4400 minimal. Nih, tarik 4400. Itu potensi upset 5% lebih. Pasti dapat tuh. Kalau jalan ya, minggu ini 5% bisa dapat. Disclaimer ya, risknya cuma 2,5 sampai 3%. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau menurut saya ini harusnya lanjut rebound untuk SMGR sebelum dia mungkin koreksi. Ya, cut lossnya 3% aja, nggak usah jauh-jauh. 3950 stop loss. Target minimal 4200 lumayan. Ya, 3% 4%, bahkan ini targetnya 4400 4500. Kalau jalan minggu ini ya, ini minimal. Kalau jalan ya minimal 5% dapat minggu ini. Untuk SMGR. Disclaimer tapi ya. Seperti itu. Aja lanjut. Ada INTP yang ditutup di harga 7050 menguat 2,13%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya INTP diakumulasi. Langsung saya katakan INTP juga harus rebound. Apalagi volume meningkat. Kalau ini ditarik naik peluang besar ya. Sama minimal 5% naik dia minggu ini. Dari harga sekarang ya. Berarti 7500an tuh bisa. Kemungkinan besar 7500an bisa. Bahkan ya kalau jalan benar kuat bisa 8000. Bisa 10% tuh. Kita lihat minimal 5-10%. Risknya cuma 2,5%. Jebol 7000, pertimbangkan stop loss saja. 2% lah. 6940, 6900. Buang aja. Kalau gagal ya. Besok lusa merah gagal. Di bawah 7000. Harusnya besok rebound. Kalau mau bagus. Untuk INTP. Saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup harga 266 menguat 0,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya SMBR di distribusi. Langsung saya katakannya SMBR besok bisa jalan. Kita lihat ya. Kalau besok rebound mudah-mudahan serius rebound. Kalau bisa tembus 270. Target jalannya minggu ini. Kalau jalan ya 300-310. Kalau jalan lah ya. Nih targetnya 300-310. Kita lihat kalau besok dia rebound harusnya serius rebound. Gak ada lagi cerita ekor-ekor seperti ini ya. Kalau menurut saya kondisi sekarang untuk SMBR. Itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Murni Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kasih ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Murni Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Murni Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.